Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Yustia Sregar dari kelas 2019A dengan nomor induk mahasiswa 19051107003. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita sering melakukan kegiatan yang sesuai dengan aturan langkah-langkah ataupun prosedur, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Contohnya, seperti membuat nasi goreng. Di dalam kemasan bumbu nasi goreng, terdapat prosedur ataupun langkah-langkah dengan tujuan agar kita tidak salah dalam mengolahnya. Inilah pentingnya memahami prosedur ataupun langkah-langkah. Lalu, apa ya kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini? Penasaran kan? Yuk kita simak video berikutnya. Kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur kompleks kelas 10. Jadi, teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi informasi mengenai langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu persoalan sehingga tercapainya suatu tujuan. Pembahasan kita selanjutnya mengenai struktur teks prosedur kompleks, ciri-ciri teks prosedur kompleks, dan unsur-unsur kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur kompleks. Bagian dari struktur teks prosedur kompleks yang pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Kedua adalah judul. Judul adalah kepala karangan teks prosedur kompleks. Ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah pengantar teks prosedur kompleks yang bersifat umum atau general. Yang keempat adalah bahan dan alat. Bahan dan alat adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu langkah-langkah sehingga tercapainya suatu tujuan dari teks prosedur kompleks. Yang kelima adalah langkah-langkah. Langkah-langkah adalah cara yang ditempuh agar tercapainya tujuan dari teks prosedur kompleks. Yang keenam adalah bahasa. Bahasa yang dipakai dalam teks prosedur kompleks yaitu bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks prosedur kompleks. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kalimat penghubung. Yang keempat, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan cara, tempat, waktu agar lebih tepat. Yang kelima, memiliki struktur, tujuan, judul, bahan-bahan, dan langkah-langkah pembuatannya. Yang keenam, memuat informasi mengenai cara membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Yang ketujuh, menyajikan hasil yang telah dicapai setelah melakukan tahapan ataupun cara-cara yang terkandung di dalam sebuah teks. Yang terakhir yaitu kedelapan, mengandung unsur-unsur kebahasaan di dalam sebuah teks prosedur kompleks. Selanjutnya, kita akan mengkaji tentang unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur kompleks. Yang pertama yaitu pola kalimat perintah ataupun kalimat imperatif. Maksudnya, kalimat yang berisi perintah ataupun larangan untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, jangan dan tolong. Yang kedua yaitu kalimat pernyataan ataupun kalimat deklaratif. Berfungsi untuk menyampaikan informasi ataupun memberitahukan tentang suatu hal. Yang ketiga yaitu kalimat pertanyaan ataupun kalimat interrogatif. Kalimat ini berfungsi untuk meminta informasi mengenai suatu hal. Contohnya seperti apa,
kapan, dan mengapa. Yang keempat, menggunakan kata konjungsi. Kata konjungsi berfungsi untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Pembagian dari konjungsi ini ada konjungsi penjumlahan seperti dan, atau, dengan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi pemilihan, pertentangan, pembetulan, penegasan, pembahasan, dan pengurutan. Yang kelima, ada partisipan manusia secara umum. Maksudnya, semua manusia ikut berpartisipasi di dalam teks yang ditandai dengan kata ganti orang maupun nama. Yang keenam, ada verbal material. Maksudnya, ini mengacu pada tindakan fisik secara umum. Selanjutnya, ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku menyatakan sikap manusia yang dinyatakan sebagai ungkapan verbal. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.